Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM 2000236 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sentence. Sentence atau kalimat adalah sekumpulan kata yang bermakna, berpola subjek dan verb, dapat berdiri sendiri, dan menyatakan suatu ide atau gagasan secara lengkap. Dalam penulisannya, suatu kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda pengakhiran berupa full stop atau titik, question mark, tanda tanya, atau exclamation mark, tanda seru. Materi berikutnya tentang jenis sentence. Jenis yang pertama, simple sentence, yaitu kalimat sederhana yang membutuhkan satu klausa saja. Jika dalam bahasa Indonesia simple sentence dikenal sebagai kalimat tunggal, dalam hal ini klausa yang dibutuhkan adalah klausa utama, yaitu main clause or independent clause. Ada dua simple sentence terbagi menjadi dua. Yang pertama, nominal sentence, ialah kalimat yang bagian predikatnya diisi dengan auxiliary verb atau kata kerja bantu, atau lebih dikenal dengan to be seperti is, am, are, was, will. Contoh, Dania is beautiful. Yang kedua, verbal sentence adalah kalimat yang mengandung kata kerja atau bukan kata kerja bantu sebagai predikat. Tasya goes to the school sebagai contoh dari verbal sentence. Jenis yang kedua, compound sentence, adalah kalimat yang mengandung minimal dua klausa independen atau bisa lebih dari dua. Compound sentence dibentuk dari dua simple sentence. Ada beberapa contoh atau jenis dari compound sentence, yaitu pertama dengan coordinate conjunction. Ialah kata untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dan klausa, frasa dengan frasa. Dapat disingkat atau dapat diingat dengan menggunakan singkatan Venn voice, yaitu for, and, nor, but, or, yet, and so. Sebagai contoh, Axel is not fluent in English, but he improved it by taking an English course. Berikutnya, compound sentence with conjunctive adverb, ialah adverb yang menyerupai conjunction, atau bisa jadi adverb, atau bisa juga jadi conjunction, untuk menghubungkan dua independent clause. Contoh conjunctive verb yaitu furthermore, however, otherwise, therefore, and finally. Contoh kalimat dari compound sentence with conjunctive adverb yaitu I don't like him. However, I agree that he is a good manager. Berikutnya compound sentence with semicolon, yaitu dua klausa independen dapat juga dihubungkan dengan tanda semicolon. Contoh kalimatnya yaitu this textbook is mine, it's not yours. Yaitu jenis sentence yang ketiga. Complex sentence adalah kalimat bertingkat atau kompleks yang berisi klausa independen dan setidaknya ada satu klausa dependen.
Penting diketahui terlebih dahulu, dependent clause adalah kelompok kata yang mengandung subjek dan verb, tetapi ia tidak dapat mengungkapkan suatu pikiran yang utuh. Ada beberapa jenis dari complex sentence. Yang pertama, complex sentence with adverbial clause ialah klausa dependen yang berfungsi sebagai kata keterangan serta memberikan informasi mengenai verb, adjective, atau adverb. Adverbial clause menggunakan how, when, where, dan why. Adverbial clause juga ada kaitannya dengan subordinate clause yang menggunakan when, after, because, though, dan lainnya. Contoh kalimat, Alvin washes his hands before he eats. Selanjutnya, complex sentence with adjective clause ialah klausa yang berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat dan dapat mengubah arti dari sebuah noun atau pronoun. Adjective clause dapat kita sebut juga sebagai relative clause. Diawali oleh relative pronoun. Who, whom, whose, that, which. Atau relative adverb when, where, dan why. Contoh, I'm going to buy the luxury car that you recommended. Berikutnya, complex sentence with noun clause adalah klausa dependent atau dependent clause yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Contoh, I like guy sitting next to me on the train. Yang terakhir, jenis sentence. Compound complex sentence ialah kalimat gabungan dari compound sentence dengan complex sentence. Compound complex sentence biasanya akan digabungkan bersama dengan coordinate conjunction yang mana sebelumnya dibubuhkan tanda koma. Sebagai contoh, because the soup was too cold, I put it in the microwave and ate it while it was still warm. Sekian penjelasan materi mengenai sentence dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.